Kami hadir untuk melaporkan. Kita ikuti laporan selengkapnya. Allah, ini baru 15 menit. Berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita menjadi pengingat bahwa apa yang kita miliki hanyalah titipan. Dan setiap ujian yang datang mengajak kita untuk kembali melihat diri, memperbaiki sikap, dan menjaga amanah terhadap sesama serta lingkungan. Musibah yang terjadi di wilayah Sumatera ini bukan hanya menguji mereka yang terdampak secara langsung, namun juga menjadi ujian bagi kita semua. Siapa yang hatinya tergerak untuk peduli, siapa yang memilih untuk menolong, dan siapa yang mengambil pelajaran dari setiap ketentuan Allah Azza wa Jalla. Saudaraku seiman, di zaman ini kita lihat berbagai macam bencana menimpa. Karena Rasulullah demikian telah mengabarkan, di antara tanda hari kiamat kasratuz zalazil, di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya terjadi zilzal, yaitu gempa bumi. Demikian pula bencana-bencana yang lainnya. Agar hati kita tidak merasa betah dengan kehidupan dunia dan lebih betah dengan kehidupan dan amalan akhirat, karena itulah tujuan hidup kita ya akhwat Islam. Musibah-musibah dunia itu pasti akan menimpa kita. Mungkin saudara kita di Sumatera sana terkena, entah mungkin suatu ketika akan menimpa kita, semoga tidak terjadi. Kewajiban kita lah bersiap-siap dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita ya akhwat Islam. Musibah dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan musibah yang menimpa agama. Makanya Rasulullah berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Jangan engkau jadikan ya Allah musibah itu menimpa agama kami. Dijadikan seseorang yang akal Islam, dihiaskan kepadanya syahwat dan hawa nafsunya. Lalu setan pun menghiaskan pada dirinya, seakan-akan ia akan hidup selamanya dalam kehidupan dunia ini. Maka sadarilah ya akal Islam, menyelamatkan agama kita jauh lebih penting ya akhwat Islam. Apabila kita tidak ingin hutan-hutan itu digunduli sehingga menyebabkan petaka, kita pun tidak ingin agama kita dirusak sehingga menghancurkan berbagai macam kerusakan. Apabila kita ingin hutan-hutan itu tetap lestari agar tidak terjadi bencana, kita pun ingin agama ini pun lestari, keimanan kita pun di hati kita lestari, sehingga pada waktu itu kita senantiasa selamat dunia dan akhirat kita. Sebagai lembaga yang diamanahi oleh umat, Roja Peduli melakukan kunjungan langsung sekaligus peliputan kondisi terkini pasca musibah banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Citylink Indonesia dengan nomor penerbangan Ahad 14 Desember 2025, kami ditugaskan untuk meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana di beberapa wilayah. Di antaranya Palembayan Kabupaten Agam, Batu Busuk Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, 21 rumah baru siap dibangun. dan beberapa titik lainnya di wilayah Kota Padang. Kami terbang menuju Bandara Internasional Minangkabau sekitar pukul 14 dan sekitar 16.30 kami mendarat, dan saat itu kondisi cuaca hujan dengan intensitas cukup deras dan berlangsung cukup lama. Allah, ini baru sekitar 15 menit hujan di daerah Batu Busuk. Ini sudah mengalami arus yang begitu deras. Berdasarkan laporan dari teman-teman relawan di wilayah Batu Busuk, debit air sungai mulai meninggi. Padahal hujan baru turun sekitar 15 menit. Kondisi ini mengindikasikan hujan deras yang terjadi di wilayah hulu, sehingga aliran air yang mengalir ke hilir dapat membawa material berupa tanah, lumpur, serta kayu. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah posko bersama penanganan bencana alam yang berada di lingkungan Yayasan Dar Eliman Padang.
Dalam penanganan bencana ini, yayasan ikut membuka posko bersama dan mengkoordinasikan dapur umum untuk membantu para penyintas. Dan posko ini juga menjadi salah satu titik berkumpulnya para relawan serta lembaga kemanusiaan lainnya yang berpartisipasi dalam penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak. Assalamualaikum, Ustaz Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah sampai di wabarakatuh. posko bersama bencana banjir bandang ya? Ya. Ini sebelumnya apa nih, Ustaz? Yang ini, Posko ini? ini komplek yayasan kita, ada SMP, Ya. ada SMA. Dan sekarang kita gunakan beberapa ruangan untuk dijadikan posko bencana banjir bandang. Baik. Lalu yang berlangsung di sini ada apa aja nih kegiatannya? Di sini ada kegiatan bantuan untuk masyarakat yang terdampak, mulai dari membersihkan rumah-rumah yang di sana banyak lumpur, kemudian kita ada juga dapur umum, kemudian membuat sumur bor untuk rumah-rumah yang terdampak oleh air PDAM. PDAM kita mati, Pak. Yang mati akses Yang mati airnya di situ. disebabkan mungkin boleh jadi ada pipa-pipa yang rusak. Baik. Di sana ada logistik, ada beras, ada kebutuhan bahan makanan, ada pakaian dan lain sebagainya. Berarti Banyak. semua bantuan ditampung di sini dulu ya? Ditampung di semuanya? sini dulu Untuk disebarkan ke beberapa untuk disebarkan beberapa wilayah. Sudah berapa lama ini berjalan di posko ini? Kalau kita tidak salah setelah tanggal 27. 27 Ya, November ya? seingat saya di hari Jumat pagi itu sudah mulai ada pergerakan bahwasanya sudah diketahui di beberapa titik itu yang terdampak longsor, banjir, rumahnya yang hanyut di pinggiran sungai. Kita sudah mulai dirikan posko itu kalau tidak salah sekitar tanggal 28. Baik. Sekarang kita ke area? Ke area Dapur dapur umum. Ya, dapur umum ini, Pak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ini dapur umum kita. Ya, alhamdulillah kita sudah menyalurkan makanan siap saji. Di pagi ini, hari ini kita setelah menyajikan makanan siap saji 291 kotak. Iya. Siangnya 400, untuk malamnya 397. Didistribusikan kemana saja? Ke sini. Kalau fokus kita kepada yang sudah terdampak dan sudah kita ketahui, terus kita distribusikan ke sana. Kecuali ada permintaan, ada yang datang lagi kita butuh ini Pak, ya terus kita rubah. Tidak harus ini selalu tidak. Ya, berarti berdasarkan permintaan yang di Ya, lapangan. ya. Di pekan ini kita 1000 Pak per hari. 1000 per hari. Kalau pekan pertama dan pekan kedua itu 1.800 atau 1.900 karena di saat itu masih akses jalan masih tertutup, warga belum bisa menyebut ke sini. Ya, itu kita salurkan ke tempat-tempat mereka. Ya, di Tapi kadang-kadang hujan bertambah deras. Ini mau tanya nih debit air Gunung Nago masih meningkat ya? Sementara informasi terakhir kita terima masih mengalami peningkatan untuk debit air di Gunung Nago. Terkopi Pak nanti. Ini Bang ya, tempat posko media. Posko media. Assalamualaikum. Mas Aldi ya, bisa diceritain kegiatan di posko media ini apa aja setiap harinya? Untuk posko media biasanya kita update kegiatan per hari gitu tentang tanggap bencana banjir Padang 2025 ini. Kita update desain poster-poster terus videonya gitu Pak. Kalau Mas Aldi dari satu lembaga atau nanti di-share? Kalau saya sendiri dari Dareliman Peduli. Di sini kawan-kawan ada yang dari Surau TV, kolaborasi gitu. Ya, artinya memberitakan apa yang berlangsung di sini ya, update terus ya. Tiap harinya diupdate terus. Kalau Pak Asep kegiatannya apa aja setiap harinya? Kegiatan setiap harinya itu seperti Ana melaporkan kegiatan real time yang bantuan dari pemirsa. Nanti Ana bertugas tuh mengedit videonya, terus menyampaikan laporan berupa video. Cuman kami berkolaborasi seperti kata Mas Aldi tadi, bersih bersama, dan kami berbagi kerja tim. Iya benar. Jadi ada kurang apa saling melengkapi di situ. Saling melengkapi situ. Masya Allah. Saat itu situasi dan kondisi di posko terlihat sepi. Sebagian relawan sedang terjun langsung ke lapangan untuk memantau sejumlah lokasi yang membutuhkan pengawasan lebih lanjut seiring dengan debit air yang terus meningkat. Dan salah satu titik yang menjadi perhatian adalah wilayah Batu Busuk, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang.
di mana kondisi tanggul di sana masih dipantau secara intensif untuk mengantisipasi meningkatnya debit air. Untuk melanjutkan rangkaian laporan pada hari berikutnya, kami bermalam di penginapan Putih Ganggo Ati yang berada di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang. Kota Padang memiliki kondisi geografis yang beragam. Sebagian wilayahnya berada di dataran rendah pesisir, sementara wilayah lainnya dikelilingi perbukitan dan kawasan hutan yang tumbuh subur. Bukit dan hutan ini menjadi penyangga alam kehidupan, tempat bergantungnya air, tanah, dan berbagai makhluk hidup. Aliran sungai yang berhulu dari kawasan tinggi mengalir menuju pemukiman warga, membawa kehidupan, namun juga berpotensi membawa resiko ketika curah hujan meningkat. Dalam kondisi cuaca ekstrim, keseimbangan alam diuji. Air yang turun dari wilayah hulu dapat mengalir deras menuju daerah yang lebih rendah, mempengaruhi sungai, tanggul, dan kawasan permukiman yang berada di sekitarnya. Di tengah bentang alam inilah, warga Kota Padang hidup berdampingan dengan alam, menjaga, memanfaatkan, sekaligus menghadapi ujian yang datang bersamanya. Pagi hari sekitar pukul 7, kami berangkat dari penginapan untuk sarapan, sekaligus mengantarkan makanan siap saji ke posko pengungsian di Masjid Al-Mutakin. Masjid Al-Mutakin ini berada di Kampung Lapai, Kecamatan Nanggala, Kota Padang. Masjid ini menjadi salah satu lokasi pengungsian warga setelah luapan sungai besar di sekitar pemukiman merendam rumah mereka. Letaknya yang mudah diakses dan relatif aman menjadikan masjid ini sebagai tempat warga berlindung untuk sementara. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju wilayah Batu Busuk yang sebelumnya dilaporkan mengalami hujan yang cukup deras dan lama. Dan benar saja, kondisi di wilayah Batu Busuk kembali terlihat parah. Debit air sungai meningkat dan meluap ke rumah warga. Aliran air memutus akses jalan menuju desa serta menyebabkan sejumlah rumah mengalami kerusakan. Dan di beberapa titik derasnya aliran air membentuk jalur baru sehingga ada rumah warga yang terdampak lebih berat dan sebagian terbawa arus. Personel TNI yang terjun di lapangan bersama warga dan relawan segera melakukan upaya penanganan darurat. Mereka membantu perbaikan akses serta membuat tanggul sementara agar aliran air tidak kembali masuk ke rumah warga. Dan alhamdulillah, kami sempat mewawancarai aparat TNI yang bertugas di lapangan, ketua RT setempat, serta salah satu warga yang rumahnya terdampak akibat banjir bandang. Kondisi terkini akibat air hujan yang kemarin sudah mengikis jalan sesudah jembatan Batu Busuk. Jadi akses jalan warga di Batu Busuk tidak bisa lagi. Ibaratnya sudah putus total. Kemarin masih bisa kita lewati di samping-samping sini, sekarang tidak bisa lagi. Jadi warga jalannya naik ke atas bukit. Sekarang kita lagi membuat untuk menutupi air yang mengalir di sini biar nanti warga bisa lewat di sini. Kalau tidak bisa airnya tertutup, kita jadikan itu jembatan buat warga balik. Untuk masyarakat kita imbau yang di Batu Busuk sebenarnya sudah kita imbau dari awal untuk mengosongkan rumahnya dan pergilah ke tempat pengungsian. Tapi yang namanya masyarakat ada juga yang ini kan ada balik juga ke rumah. Cuman tempat pengungsiannya yang kemarin itu di SD 02 sudah dikosongkan. Orang itu dipindahkan ke Atura yang di Lubuk Buaya. Cuman tidak seluruhnya. Karena ada yang masyarakat ini yang tidak mau. Dengan ini kami menyampaikan rasa pilu kami kepada Bapak bahwa bencana ini telah terjadi pada 25 November sampai sekarang dan telah banyak menghancurkan rumah-rumah penduduk dan terjadi kekhawatiran kepada masyarakat banyak khusus di Kelurahan Polokoto. Harta bendanya tidak dihitung lagi
Dan oleh sebab itu sangat mengharapkan kepada pemerintah atau donatur-donatur merasa terpanggil jiwanya untuk membantu kami. Yang paling membutuhkan kami ini pemotong kayu, Pak. Potong kayu, Pak. Ya, pemotong kayu suso. Alat berat apa itu? Alat berat sudah ada, tapi belum memuaskan hasilnya karena cuaca tidak menguntungkan. Oh, faktor cuaca. Ya, ya, yang paling mendesak adalah pemotongan kayu dengan suso ini, Pak. Hari Kamis pagi air mulai naik, Pak. Iya. Hari jam 6 air masuk gadang, bulat masuk ya, Pak. Gadang nada ada. Pas kalau mulai hanyut itu dia ansuan-ansuannya. Pertama mulai ketik-ketik, dah tu gadang, Pak. Di jalan oto tu, Pak. Nah, tu air gadang masuk. Jadi yang membuat yang menyapu rumah kau yang dari jalan atau yang dari belakang air lah, Pak. Oh, di belakang. Iya. Berarti timbal balik kau ya? Timbal balik. Pertama air di jalan masuk ya. Air jalan lah susui. Air di belakang rumah nah gadang naik. Tu kali umbi rumah dah, Pak. Mungkin karena ini ya. Baik dari rumah pekerjaan juga pada Payah apa ngecen. Tempat aduh ada lah, Pak. Beliau nggak punya rumah saat ini dan pekerja pun juga ada. Iya. Istri anak-anak Bapak. Anak lah sehat selamat, Pak. Iya. Setelah melakukan asesmen, di lokasi ini membutuhkan gergaji mesin yang diperlukan untuk memotong dan memindahkan kayu-kayu besar yang menimpa rumah warga akibat banjir bandang. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk segera menindaklanjuti pemenuhan kebutuhan yang bersifat darurat tersebut. Siang hari, kami melanjutkan perjalanan menuju wilayah Palembayan, Kabupaten Agam, yang berdasarkan laporan di lapangan, lokasi ini menjadi salah satu kawasan dengan dampak bencana cukup berat akibat longsor. Secara geografis, Palembayan berada di kawasan perbukitan yang merupakan bagian dari bentang alam Bukit Barisan dengan kontur tanahnya yang naik turun, lereng yang curam, serta aliran sungai-sungai kecil dari wilayah hulu. Hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama menyebabkan tanah di kawasan perbukitan ini menjadi jenuh air sehingga meningkatkan potensi longsor khususnya di sekitar pemukiman warga. Saat bencana terjadi, material tanah dan batu menutup akses jalan, merusak rumah warga, serta menghambat aktivitas dan distribusi bantuan, menjadikan penanganan di wilayah Palembayan memerlukan perhatian dan upaya ekstra. Perjalanan dari Batu Busuk menuju Palembayan Kota Agam menempuh waktu sekitar 3 jam perjalanan darat. Kondisi medan perbukitan, kerusakan jalan, serta lemahnya sinyal komunikasi di sana menjadi kendala kami di lapangan. Hingga sempat membuat kami melewati jalur yang keliru akibat GPS kami tidak terdeteksi. Sepanjang jalan terlihat jelas dampak bencana berupa lumpur tebal. Rumah warga yang hancur dan tersapu longsor, hingga kawasan permukiman yang berubah menjadi seperti hamparan terbuka. Kami berangkat siang hari karena akses menuju wilayah Kampung Tangah sempat ditutup sejak pagi hingga siang hari untuk proses normalisasi jalan akibat lumpur dan material longsor menggunakan alat berat. Assalamualaikum. Dan alhamdulillah kami akhirnya tiba di posko tanggap bencana. Apa aja Ustadz kalau sore ini Ustadz? Distribusi sembako sore ini dipusatkan di wilayah Subarang Aya, salah satu kawasan terdampak di Kecamatan Palembayan. Bentuk bantuannya apa aja Ustadz untuk ada hari sore ini? Ada sembako Ustadz kita belikan. Ini rendang, telur, ya mereka butuh lauk ya karena selama ini makannya mie instan. Walaupun tetap ada mie instan, cuman nggak banyak Ustadz. Kita ada kurma, ada roti, yang jadi ada teh. Kira-kira kebutuhannya cukup lah untuk 1 minggu atau 2 minggu? Cuman untuk bertahan mereka kita lihat ya, hemat-hemat juga. Iya. Mereka nggak, ya prihatin juga. Ada minyak goreng, ada beras, ada kita bawain sari kurma juga. Terus mereka ya. ada kertas
nasihat sedikit Ustaz ya. Kita bawain di sini dari Roja juga. Semoga bisa menambah kesabaran mereka ya. Benar Ustaz. Ada bencana ini semua. Ini ada tisunya, ada susu, tapi nggak banyak Ustaz. Ada habatus saudanya untuk obat. Ada berapa jumlahnya Ustaz? Kalau bisa di saat ini yang mau kita tuju daerah Subarangaya itu ada Ustadz Mulyadi di situ, keluarga beliau dan kerabat-kerabatnya ada 35 kakak. Itu rata-rata rumahnya ada yang parah habis, bahkan tinggal pondasinya. Ada yang rusak berat, ada yang rusak ringan sedang lah. Nah, itu yang kondisi dan sampai sekarang kakak beliau itu belum ketemu. Hanyut di bawah banjir bandang di hari H-nya itu sampai sekarang belum ketemu. Tapi usaha pencarian terus dilakukan. Terus dilakukan. Jadi data yang terakhir di sekitar sini aja itu sudah 100 lebih. 100 lebih ya. 100 lebih yang meninggal dunia, ya. korban jiwa. Sini. Iya, daerah sini. Jadi yang parah di sini itu ada 3 lokasi, 3 jorong. Tadi yang saya lewatin itu daerah Sawah Laweh namanya. Itu terparah atau ada yang lebih parah lagi? Ada yang lebih parah lagi. Kita akan ke sana nggak? Insya Allah kita ke sana sore ini. Sebelum kesorean ya? Iya, sebelum ke sana. Kita ke sana. Siap. Bismillah. Bismillah. Nah, mulai dari sini saat ini lokasi parah nih. Kita posisinya di Simpang Yetajun sekarang, Koto Alam. Nama tempatnya. Tapi masih Palembayan. Masih Palembayan. Palembayan tuh luas ya. Ada beberapa nagari, ada beberapa jorong. Jadi nih, ini tadinya rumah nih semua nih. Jadi rata begini nggak tersisa. Ini rumah-rumah semua. Kiri kanan dan kiri ini lapis 2 ini minimalnya. Jadi lapis 2 rumah, kemudian jalan kecil, rumah lagi gitu. Ya, ini sisa pondasi nih, pondasi masih ada. Ya, ada yang udah ketimbun, nggak ada bentuk sama sekali. Jadi batas-batas tanah pun udah bingung di mana. Ada yang rumahnya hanyut bergeser. Ini tadinya ada sekolah hilang juga. Ini baunya udah bau lumpur semua. Campur. Campur Ustaz. Kemarin subhanallah. Ini kan udah dibuang-buang ini lumpurnya. Di tempat penumpukan lumpur itu ketemu kaki orang, tulang, subhanallah, nggak ada kepala. Subhanallah. Aduh, ngeri melihatnya subhanallah. Dan sesampainya di lokasi, kami dan para relawan segera menurunkan dan mengangkut seluruh bantuan makanan untuk disalurkan kepada warga terdampak. Aksesnya menuju permukiman hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki saat itu. Kami melewati sungai kecil dan jembatan darurat yang kini melebar akibat banjir dan longsor. Medan yang dilalui sangat sulit. Lahan sawah yang tertutup lumpur hingga batas tanah tidak terlihat, sehingga dapat beresiko terprosok ke dalam lumpur. Bisa Bang? Bisa. Alhamdulillah. Ini udah jadi lumpur semua. Tadi airnya setinggi ini loh, Sad. Lihat sungai jauh ke dalam. Sungainya dalam di bawah, tapi airnya bisa mencapai setinggi ini. Nah, ini lebih tinggi lagi, Sad. Ini rumah nih. Dan antum lihat pondasi nih, pondasi. Ini ada 9 rumah nih di sini. Ini kan jalan tadinya nih. Ini jalan nih. Nah, ini rumah-rumah semua. Antum lihat tuh, tinggal torennya tuh. Tinggal atap toren, itu rumah-rumah tuh. Toren bergelimpangan, atap. Kayak nggak ada rumah sama sekali loh. Kayak nggak pernah ada rumah. Ya, tinggi airnya. 2 kali pohon kelapa. Air antum bisa lihat nih bekas lumpur tuh di pohon kelapa tuh. Oh iya, di pohon mangga. Nah, itu tuh. Ya? Itu kan atap rumah segitu tuh. Segitulah tingginya air kira-kira. Itu masjid kelihatan. Itu masjid lagi kelihatan. Insyaallah. Ya kan? Tapi masjid alhamdulillah banyak yang aman di sini. Alhamdulillah, kuasa Allah ya. Insyaallah. Memang kita diuji. Iya. Kita diuji dengan ini, harta kita diambil. Ya kita harus tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita milik Allah, ya terserah Allah dong. Ya Allah mau ambil lagi, itu urusan Allah. Tapi bagi kita yang merasakan ini, kita harus paham cara menghadapinya tentu saja. Kita ridha dengan takdir Allah. Kemudian kita tetap berusaha, berbuat apa yang bisa kita mampu. Lakukan yang positif. Jangan sampai kita marah kepada Allah, ya kepada keluarga-keluarga korban juga mesti ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Karena memang seseorang diuji dengan kadar keimanannya. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira
setelah dia mengatakan kami beriman, apakah mereka mengira tidak akan diuji oleh Allah? Nggak mungkin. Mesti dia diuji oleh Allah. Semakin tinggi derajat keimanan, semakin tinggi ujiannya. Sebagaimana Ibnu Katsir sampaikan, anna ibadallah la budda an yubtala bihasabi ma indahum minal iman. Sesuai dengan kadar keimanan dia akan diuji oleh Allah. Semakin tinggi ya semakin besar ujiannya. Para nabi dan rasul kan semakin dia tinggi mulia di hadapan Allah, ulul azmi, mereka lebih besar lagi ujian cobaannya. Tapi mereka sabar menghadapi ini. Dan ini pelajaran untuk kita semua tadi. Kita masih berapa jauh lagi perjalanan? Kita nih di rumah yang itu tersisa, yang ada atapnya itu rumah Ibu Ustadz Mulyadi. Sampingnya itu rumah kakak beliau. Ayo kita posko sementara di sana. Sudah kelihatan ya? Iya. Alhamdulillah. Ayo kita jalan lagi, Ustadz Mul. Alhamdulillah. Setelah melalui medan yang sangat sulit, kami akhirnya tiba di salah satu rumah warga yang masih tersisa dari terjangan banjir bandang dan longsor. Oh, Bang, Assalamualaikum. Sehat, Bang? Di lokasi ini bantuan kami serahkan untuk kemudian didistribusikan kepada warga yang kehilangan tempat tinggal. Bapak Safrizal menuturkan bahwa sebelumnya masih berdiri rumah-rumah dan pemukiman di sekitar sini. Namun sekarang semuanya telah hilang, tersapu bencana. Beliau juga menyampaikan bahwa salah satu anggota keluarganya hingga saat ini belum ditemukan. Terjadinya pertama jam 4:30 bunyi gemuruh di atas sana kan. Itu hujan sudah deras? Hujan terus sudah lebat tuh. Gemuruh. Kebetulan kakak istri saya lagi kurang enak badan. Saya tidur di kamar. Kakak istri saya lagi mantau ayam kan, dia mau pulang. Itu nampak dia sana kan, batang pohon nun 3 batang keluar sini. Lalu diimbalnya saya kan. Pas saya keluar kan, anak-anak bawa keluar semuanya. Pas gelombang ketiga tuh, lepas sana tuh, lumpurnya. Nah. Ini semuanya habis semuanya. Beliau juga berharap adanya perhatian dan bantuan yang berkelanjutan dari pemerintah dan berbagai pihak. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka demi masa depan yang lebih baik. Insya Allah selama tekadnya mau untuk belajar serius, jalan tetap ada. Yang penting jangan putus sekolah. Alhamdulillah, kegiatan di lokasi sore ini berhasil dilaksanakan berkat pertolongan Allah dan usaha para relawan yang hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Proses penyaluran dimaksimalkan sore hari ini, mengingat kekhawatiran warga terhadap potensi banjir susulan pada malam hari, ditambah kondisi listrik yang padam, sehingga situasi menjadi semakin rawan. Dan malam harinya, kami kembali menuju Kota Padang dan beristirahat untuk menindaklanjuti hasil asesmen yang sebelumnya dilakukan di wilayah Batu Busuk. Hari ini, kegiatan difokuskan pada pengadaan gergaji mesin yang dibutuhkan di wilayah Batu Busuk sebagai tindak lanjut hasil asesmen di lapangan kemarin. Rencana kita hari ini mau beli mesin gergaji yang diminta sama Pak RT yang di Batu Busuk. Kemudian kita coba kunjungi beberapa titik dan lokasi banjir ya, yang kemarin terdampak kembali, menggenang rumah-rumah warga. Dan kita usahakan nanti kita mampir ke Posko 2. Ya, makasih Bang. Ya, makasih Bang. Setelah proses pembelian, selanjutnya kami serahkan kepada RT setempat untuk digunakan dalam penanganan kayu dan material yang menimpa rumah warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para donatur di Raja Peduli, kami serahkan ada 3 mesin sinso untuk membantu masyarakat untuk memotong-motong kayu-kayu, karena kayu-kayu inilah yang merusak dan merobohkan rumah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala kepada para donatur semuanya dan diberikan pengganti yang lebih baik
untuk masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Oh ya, ini juga kami menyerahkan dana untuk operasional, upah kerja, kemudian minyak, bensin dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Silakan Pak. Oke. Dan alhamdulillah 3 unit gergaji mesin telah diserahkan secara simbolik oleh tim Roja Peduli kepada RT setempat. Semoga bantuan ini membawa manfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Ya, nama saya Effendi, warga RW 2 RT 2 Gorlawe Nanggalo. Setelah kejadian ini semuanya hancur. Semua hancur. Di lokasi ada berapa rumah yang hancur, Pak? Di sini sekitar 21 rumah yang baru dibangun. Nah, cuman daratan sungai agak ke situ. Iya. Nah, jauh ke situ lagi. Jauh ke sana, ya, jauh. Sekarang rumah yang tinggal cuma 1. Ini yang tersisa ya, Pak? Ini yang sisa. Dari 21, 1 yang tinggal. Sedangkan rumah warga yang di sini. Rumah warga 7 buah rumah. 72 rumah. 7 buah rumah. 7 buah rumah. Ya. Lalu Pak, harapan Bapak apa Pak untuk ke depan, Pak? Pak RT sebagai warga di sini, kalau untuk kebutuhan warga sembako udah tercukupi ya Pak ya. Cuman butuh tenaga untuk pembersihan dan keliling rumah warga karena ada beberapa rumah warga yang masih aksesnya tertutup nih Pak. Ya, jadi salah satu fungsi alat berat kita di sini untuk membuka akses warga agar warga bisa membersihkan rumah masing-masing. Dan harapannya memang ini juga didam terkait menunggu keputusan pemerintah apakah lokasi ini harus direlokasi atau cukup didam saja gitu. Karena ini berseberangan dengan lokasi yang di sana juga terdampak parah namanya Tabyang Bandagadang. Dan melihat kondisi yang ada hingga saat itu, mereka masih membutuhkan uluran tangan dari kita semua untuk bangkit kembali dari bencana. Setiap bantuan yang diberikan sekecil apapun, insya Allah dicatat dan diperhitungkan di sisi Allah Ta'ala. Terima kasih kepada para saudara yang telah peduli dan berbagi untuk sesama. Semoga dari musibah ini, Allah menghadirkan hikmah yang menguatkan kesabaran, menumbuhkan kepedulian, dan meninggikan ketakwaan kita. Tim Liputan Dakwah Roja TV melaporkan dari Tanah Sumatera. Apa yang terjadi yang menimpa kaum muslimin dan menimpa bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita lihat banyak petaka, banyak musibah, banyak cobaan, banyak ujian secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Apakah itu gempa, apakah itu tsunami, apakah itu banjir, apakah itu kebakaran, penyakit, atau gunung meletus, dan yang lainnya. Maka sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang terjadi di langit dan bumi tidak lepas daripada takdir Allah. Allah yang menetapkan. Enggak mungkin terjadi sesuatu tanpa kehendak Allah, tidak mungkin. Mustahil. Semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah yang menghendaki semua ini. Allah yang mentakdirkan. Gak ada ikut campur tangan manusia sama sekali. Sama sekali. Gak ada yang namanya dewa laut, dewa gunung, dewa ini. Gak ada sama sekali itu. Semuanya Allah. Dan gak boleh juga orang mengatakan, oh ini terjadi karena lempengan-lempengan yang ada di dalam laut. Semuanya yang gerakan itu siapa? Allah SWT. Kadang-kadang orang melupakan tentang Allah SWT ketika mendapatkan cobaan, ujian, musibah, petaka. Mestinya disebutkan kepada Allah. Ini takdir Allah. Kita wajib mengimani. Sehingga orang semuanya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah.